Pemirsa, penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan membusuk di rumahnya di Desa Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab ibu dan anak ini ditemukan tinggal kerangka di atas kasurnya. Diketahui sang ibu bernama Iguh Indah Hayati, diperkirakan berusia 55 tahun. Sementara sang anak bernama Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun. Keduanya pertama kali ditemukan suami korban yang sudah lama terpisah. Saat ditemukan, korban di rumah korban dalam kondisi terkunci dan dari dalam. Warga menyebut keduanya memang sudah lama tak bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan beberapa warga mengira rumah ini kosong. Selain kondisi rumah yang tampak tidak terawat dan dipenuhi semak belukar, di dalam rumah juga ditemukan tulisan-tulisan pada dinding yang diduga merupakan keluh kesah keduanya selama hidup. Sebelum ditemukan tewas, ibu dan anak tersebut menuliskan pesan terakhir. Di antaranya sang ibu, Iguh Indah Hayati, yang ingin rumahnya diwakafkan untuk masjid bagi warga sekitar. Sementara sang anak Elia Immanuel Putra menuliskan kesedihannya lantaran meminta biaya untuk sekolah untuk pendidikannya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan kerangka ibu dan anak di Bandung Barat, kita sudah terhubung dengan AKBP Tri Suhartono, Kapolres Cimahi. Selamat siang Pak Tri Suhartono, update untuk terkini Pak, kerangka jasad ibu dan anak yang sudah selesai ini, seperti apa hasil otopsinya dan apa penyebab kematian keduanya Pak? Baik, selamat siang Pak Wilson. Kami dari Polres Cimahi akan menyampaikan perkembangan terkait dengan adanya penemuan dua jenazah yang sudah berupa kerangka. Disampaikan kepada masyarakat bahwa hasil dari forensik sampai dengan saat ini untuk penyebab kematian kami sedang menunggu. Kemudian kita sudah bisa menentukan dari hasil penelitian pemeriksaan terkait dengan jenis kelamin ya terhadap kerangka ini. Alhamdulillah dari tim forensik sudah bisa meyakini bahwa dua kerangka jenazah itu adalah yang pertama jenis kelamin perempuan, yang kedua ada jenis kelamin laki-laki. Untuk jenis kelamin perempuan itu sekitar usia 45 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan untuk laki-laki itu berusia sekitar 16 sampai dengan 24 tahun. Untuk tinggi sekitar 165 ya untuk jenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk perempuan kira-kira tingginya 161 sampai dengan 172. Ini pemeriksaan dari lingkar pinggul. Baik. Baik Pak, lalu dari keterangan sejumlah warga, sebenarnya apakah warga mengetahui dan sadar kapan sebenarnya keduanya ini terakhir kali terlihat, dan apakah warga juga mengetahui bahwa ternyata di rumah itu ada orang, bukan kosong Pak? Baik, jadi dari beberapa bukti yang kita berhasil amankan di TKP, yang pertama adalah adanya motor jenis roda 2 ya, motor Honda Beat. Itu kita cek dari plat nomornya itu diperpanjang terakhir kali sekitar bulan Februari tahun 2018. Kemudian dari aliran listrik, pembayaran PLN itu terakhir dibayarkan sekitar tahun 2018 juga. Kemudian dari keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, baik itu tetangga maupun ketua RT, bahwa korban ini terakhir kali meminta izin sekitar tahun 2018 bahwa memang mereka akan meninggalkan rumahnya untuk pindah ke suatu tempat.
Kemudian tetangga sekitar juga melihat terakhir kali sekitar tahun 2018. Kemudian dari bukti HP yang kita amankan di TKP, kita melakukan pemeriksaan HP, kita menemukan adanya chatting WA itu terakhir kali sekitar bulan November tahun 2018 juga. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa terakhir kali mereka berkomunikasi sekitar tahun 2018. Baik. Kemudian masyarakat tidak mencurigai terkait adanya orang di dalam karena di depan rumahnya itu tertuliskan rumah ini akan dijual. Ya. Jadi mereka tidak, masyarakat di sekitar tidak mencurigai adanya kedua orang tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan suami korban, Pak? Apakah memang suami korban ini sudah putus hubungan dan mengapa kemudian suami korban baru datang ke rumah tersebut setelah 6 tahun putus kontak? Baik, dari keterangan suami korban, ya, kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan keluar dari rumah itu sekitar tahun 2015. Kemudian berkomunikasi aktif sampai dengan November 2018. Pada tanggal 24 Desember, tepatnya 2018, itu WA-nya, komunikasi WA-nya sudah tidak aktif ya, alias sudah tidak bisa dibalas pada tahun 2018. Dari situlah yang diduga suaminya ini hilang komunikasi. Kemudian pada saat kemarin ke TKP, pertama kali yang menemukan adalah memang suaminya beserta dengan warga setempat, itu ingin mengambil sertifikat dan ingin mengambil surat-surat berharga di dalam rumah. Pada saat datang ke TKP, ternyata rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Sehingga yang bersangkutan meminjam alat-alat ke tetangga di depan rumah. Nah, bersama dengan tetangga rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam dan menemukan dua jenazah yang sudah menjadi kerangka, sehingga akhirnya menghubungi aparat setempat, baik RT, dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Baik, Pak, ini kan yang menjadi pertanyaan dan juga yang menjadi menarik perhatian seluruh warga adalah adanya tulisan-tulisan di tembok rumah yang dinilai ini adalah pesan terakhir dari keduanya. Dari tim penyelidikan sendiri, ini penggaliannya mengenai kasus ini seperti apa? Baik, pasti kita dalam proses ini mencari motif ya. Apa yang menjadi motif? Memang sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana terhadap penemuan jenazah yang sudah menjadi kerangka ini, ataupun apakah kedua korban ini melakukan, mohon maaf, misalkan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, kami masih terus melakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari tim forensik yang untuk mengetahui penyebab dari kematian. Dari tulisan-tulisan yang kita temukan di dinding maupun di USB yang ada di dekat kerangkanya, kita cek memang hampir semua tulisan itu mengatakan terkait permasalahan keluarga, kemudian terkait dengan kekecewaan terhadap orang tuanya atau bapaknya, ya, kemudian kekecewaan terhadap suami. Di sekitar tembok itu hampir seluruh tembok yang ada di rumah tersebut dipenuhi dengan tulisan-tulisan kekecewaan terhadap suami atau bapak. Baik, kami akan nantikan seperti apa penyelidikan dari kepolisian untuk memastikan sebenarnya apa penyebab keduanya meninggal dunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Tri Suhartono. Sehat selalu, Pak. Supaya bisa